Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 13 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Kelvin sesudah keluar dari kamar mandi. Di sisi lain tiba-tiba Priska memergoki Kelvin keluar dari kamar mandi dan terkejut sekali. Di situ terlihat Priska dan Kelvin sedang beradu. Namun di sisi lain keterkejutan Priska membuat Kelvin agak jengkel dikit. Namun Priska sangat senang sekali dan Priska langsung menunjukkan sebuah baju untuk dipakai pergi meeting ke kantor, ungkap Priska. Namun setelah terdengar oleh Alia, si ular kobra, Alia datang dan mengambil baju tersebut, dan di situ terjadilah rebutan baju karena semua pengen diperhatiin oleh Kelvin. Namun punya kekuatan Alia, dia sudah mengandung anaknya Kelvin, dan Priska pun terkejut karena alasan Alia memang tepat. Dan Alia berkata, aku sudah mengandung anaknya Kelvin, berarti aku setengah istrinya Kelvin, maka dari itu aku yang wajib mengurus calon suamiku yaitu Pak Kelvin, ungkap Alia kepada Priska. Dan di situ rebutan baju sampai baju tersebut nyaris sobek ya guys. Singkat cerita, di keluarga Buana yang sedang makan bersama di ruang makan. Di situ ada para Buana, Neratu, Alia, Roni dan juga Lipiul. Tiba-tiba datang Nana dan juga Dewa. Di sisi lain di situ para Buana yang sangat jengkel dari kemarin kepada Nana karena Nana tidak pulang dan tidak ngurus Junior. Sebagai seorang ibu malah menelantarkan anaknya. Di sisi lain, sedangkan Nana sedang ikut mencari keberadaan Lula yang sedang ada di kolam. Di sisi lain di situ para Buana terus mengomel kayak nenek lampir ya guys, karena para Buana setengah tidak seneng, banyak alasan, apalagi sekarang Nana membuat kesalahan di keluarga Buana. Maka dari itu para Buana tidak segan-segan menjelek-jelekan Nana di depan suaminya dan juga di depan Neratu dan Roni dan Lipiul. Di sisi lain omelan-omelan para Buana terdengar oleh Neratu. Namun Neratu sekarang cuek aja karena dulu sering membantah Neratu membela Nana, namun sekarang Neratu diam aja. Namun setelah kejengkelan Nana tiba, dia berkata, "Mama parah, diam aja, jangan ikut campur." Di situ perlawanan Nana kepada para Buana. Tiba-tiba di situ para Buana jengkel kepada Nana, dan para Buana setelah Nana berkata seperti itu, dia berkata, kamu bisa ngelawan sekarang kepada aku, ungkap para Buana kepada Nana. Di sisi lain Nana terdiam karena di situ tidak sengaja, cuma Nana sudah jengkel sekali. Dan Dewa menengahi dan berkata kepada mamanya bahwasanya, "Mama jangan selalu nyalahin Nana. Nana itu lagi mencari adiknya. Di sisi lain Nana lagi berduka, maka dari itu mama jangan selalu menyalah-nyalahkan istri aku yaitu Nana." Di situ Lipiul melihatin Dewa berkata seperti itu. Oke guys, singkat cerita di situ terlihat mamahnya Cornelia yang begitu dingin ya, karena mamahnya Cornelia tidak menonjolkan kedendaman. Di sisi lain di situ terlihat Tante Merlin. Tante Merlin yang melihatin mamahnya Cornelia yang begitu dingin, dan Tante Merlin mengasihkan suatu benda yaitu kain untuk pernikahan anaknya. Di sisi lain di situ mamahnya Cornelia begitu dingin dan tidak ada reaksi, cuma dia tersenyum dan bilang iya, dan berkata di dalam hati Tante Merlin bahwasanya kok mamahnya Cornelia tidak menyaut, cuma tersenyum. Ada apa di balik semua ini, dan ada rencana apa di hatinya mamahnya Cornelia untuk perkawinan mereka? Kecurigaan Tante Merlin membuat Tante Merlin sangat bingung. Namun di situ mamahnya Cornelia cuma bisa tersenyum dan iya dan terima kasih. Dan
Semua pemberian dari mamahnya Tante Merlin diterima dan berkata ini sudah bagus dan sambil tersenyum. Entah apa tujuan mamahnya Tante Merlin dan mamahnya Cornelia membuat Tante Merlin penasaran dan curiga. Di situ langsung mamahnya Cornelia berkata, "Kalau sudah silahkan pulang," ungkap mamahnya Cornelia kepada Tante Merlin. Di situ nambah curiga Tante Merlin, kok bisa-bisanya dia lagi namu kok malah seperti ngusir. Namun tersenyum lagi dan keadaan selalu dingin di hatinya mamanya Cornelia. Singkat cerita, di situ langsung Tante Merlin pulang. Di adegan-adegan selanjutnya, di situ terlihat di sebuah danau. Di situ ada Cornelia dan Nana dan juga Pasha yang sedang mencari keberadaan Lula. Namun di situ terlihat Nana sedang tertidur di sebuah tenda. Di sisi lain, di situ Cornelia menunggu dan membujuk Nana pulang tidak pulang-pulang. Singkat cerita, setelah Cornelia menghubungi dewa karena Nana tidak mau pulang, tiba-tiba datang Pajar. Pajar membawa sebuah mobil kenangan waktu dulu dan Cornelia sangat senang sekali. Dan langsung Cornelia mendekati Pajar dan langsung Cornelia berkata, "Mas Pajar kok bisa bawa mobil ini?" ungkap Cornelia. Namun Pajar berkata, "Aku beli mobil ini." Langsung Cornelia memeluk Pajar dan kasih sayang mereka, kesetiaan mereka sudah paten sekali. Namun apakah di perkawinan Pajar dan Cornelia akan membuat kekacauan? Apakah baik-baik aja? Singkat cerita, tiba-tiba ada yang menelepon dari kantor, yaitu karyawannya. Karyawan kantor mengatakan bahwa untuk perhiasan sudah disiapin karena orang yang mau menghias nanti di perkawinan tanggal 15 udah mulai cuti. Namun setelah berkata seperti itu, langsung HP tersebut diambil oleh Cornelia dan langsung dimatiin. Terkejut sekali karyawan Pajar. Singkat cerita, Pajar berkata, "Kenapa telepon ini dimatiin?" Namun alasan Lia, dia berkata, "Kita jangan senang-senang di dalam penderitaan orang. Sekarang orang lagi berduka, kita malah asik-asik. Maka dari itu hargainlah Nana dan juga Pasha," ungkap Cornelia. Di situ saling percaya dan saling mengerti. Di sisi lain, Cornelia langsung berkata lagi, "Aku bahagia mobil ini udah kembali ke tangan kita." Oke guys, di adegan selanjutnya terlihat Pajar dan Lia pulang ke kontrakan. Di situ terlihat sudah nyampe dan di situ terlihat Mama Cornelia sedang menunggu di kontrakan. Di situ melihat wajahnya mamahnya Cornelia, dia sangat dingin sekali dan Pajar langsung turun dari mobil dan berkata, "Mamanya Cornelia, kamu sendirian dan mana Koko?" ungkap mamahnya. Dan Pajar berkata, "Koko ada di dalam." Dan langsung Pajar berkata, "Aku akan mengangkat Koko ke kamar," ungkap Pajar kepada calon mertuanya, itu mamahnya Cornelia. Singkat cerita, dengan raut wajah yang dingin, mamahnya Cornelia melihatin Pajar membawa Koko untuk masuk ke dalam kamar karena Koko telah tertidur pulas di dalam mobil tersebut. Di adegan selanjutnya, Pajar membawa Koko ke kamar dan disitu langsung diselimbutin. Tiba-tiba sedang mengecup keningnya Pajar, mengecup kening Koko, tiba-tiba dilihatin oleh mamahnya, itu Mama Cornelia. Pajar sedang mengecup, langsung Pajar pun terkejut karena tidak tahu mamahnya melihatin lagi ngecup keningnya Koko. Pajar pun merasa malu. Dan di situ Pajar langsung mendekati ke mamahnya Cornelia dan minta maaf. "Maafin aku, tante, aku tidak sengaja." Di situ langsung Mama Cornelia berkata, "Nggak apa-apa kan, kamu sebentar lagi akan menikah," ungkap mamahnya Cornelia kepada Pajar. Namun Pajar tidak ingin perkataan mamahnya Cornelia seperti itu karena perkataan-perkataan itu membuat Pajar sangat bingung. Dan di sisi lain, kedinginan hatinya mamahnya Cornelia membuat Pajar sangat curiga. Di adegan selanjutnya, singkat cerita, Pajar pulang ke rumah. Tiba-tiba di rumah Pajar sudah ada mamahnya, itu Mama
Tante Merlin, dan Tante Merlin sangat senang sekali kedatangan Fajar, dan Tante Merlin langsung menyuruh duduk kepada anaknya Fajar, dan Fajar berkata, "Mama sudah lama datang ke rumah aku." "Mama belum, barusan aja." "Ya alhamdulillah kamu kebenaran, gak lama mama menunggu kamu." Dan langsung mamahnya yaitu Tante Merlin berkata kepada Fajar bahwasanya, "Fajar, aku sangat curiga sekali kepada ibunya Cornelia, karena raut wajah dan hatinya yang dingin membuat mama curiga. Apakah ada maksud mamanya Cornelia untuk menggagalkan perkawinan kalian?" ungkap Tante Merlin kepada Fajar. Namun Fajar pura-pura tidak tahu, pura-pura nyantai-nyantai aja, padahal di hatinya Fajar pun sama seperti mamanya, kecurigaannya seperti itu. Namun Fajar tidak menonjolkan bahwa dia pun sangat curiga. Namun Fajar mendengarkan perkataan-perkataan mamanya supaya hati-hati, ungkap Tante Merlin kepada Fajar. Di situ Fajar mengerti dengan kata-kata mamanya itu Tante Merlin, mungkin dirinya juga akan hati-hati melaksanakan ke jenjang perkawinan. Nah, oke guys. Sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Mimin sekarang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.